Pemerintah kembali membuka operasional angkutan umum meski disebut terbatas hanya untuk mereka yang berkepentingan dengan pencegahan COVID-19 yang diperbolehkan bepergian keluar kota, itu pun dengan memenuhi syarat-syarat tertentu. Ya, operasional angkutan umum juga memicu mobilitas masyarakat, terlebih untuk pulang kampung. Lantas bagaimana dengan daerah yang sudah memperlakukan PSBB seperti Jawa Barat? Kita akan membahasnya pemirsa bersama dengan Gubernur Provinsi Jawa Barat Ridwan Kamil. Selamat sore, Kang Emil. Selamat sore Mbak Tisa, Mas Andro. Ya, Kang Emil, beberapa hari yang lalu kita baru saja berbincang di sini bahwa Jabar sudah memberlakukan PSBB se-Jawa Barat, semua wilayah di Jawa Barat begitu ya. Nah, kemudian ini dibuka kembali moda transportasi umum. Bagaimana Kang Emil yang baru saja melaksanakan PSBB untuk semua Jawa Barat, tetapi ternyata ada moda transportasi umum dibuka secara keseluruhan? Ya Mbak Tisa, jadi dari kacamata daerah yang sedang melaksanakan PSBB, setiap kendaraan yang masuk atau keluar dari daerah-daerah zona merah, apapun moda transportasinya, itu memang akan sangat merepotkan. Jadi kalau ditanya apakah akan merepotkan, saya jawab akan merepotkan. Nah, kami akan memberikan kesempatan dulu kepada peraturan yang baru dilaksanakan oleh Kementerian Perhubungan. Jika ada 1, 2, 3 pelanggaran yang akan kami tes dan terbukti nanti ternyata ada yang positif, maka dalam aturan PSBB kami punya hak untuk mengambil segala tindakan, termasuk melarang kembali beroperasinya kendaraan-kendaraan umum yang memang secara aturan diizinkan tapi ternyata membawa permasalahan. Kami ambil contoh KRL, sudah 2 kali kita lakukan tes swab, itu ditemukan 3 yang positif ke arah Bogor Jakarta dan 3 positif dari Bekasi Jakarta. Ini mengindikasikan bahwa pergerakan-pergerakan ini punya potensi negatif, yaitu orang-orang yang OTG atau orang tanpa gejala. Nah, kalau dengan dibukanya kendaraan umum ini, apa jaminannya walaupun sudah duduknya diatur, sudah pakai masker, sudah sangat ketat, tapi tidak ada bukti bahwa penumpang yang dibawa oleh bis besar antar kota antar provinsi ini tidak dijamin negatif dari COVID. Itu yang kami khawatir, karena dalam virus corona atau COVID ini ada yang kita istilahkan asimptomatik atau orang tanpa gejala. Itulah yang akan kami sampling dalam beberapa hari ke depan. Kalau terbukti ada orang-orang OTG keluar masuk walaupun dia ada tugas di dalam bis antar kota antar provinsi, maka kami akan mengambil tindakan tegas untuk melarang sepenuhnya sampai PSBB selesai. Pak Ridwan Kamil, bagaimana upaya pemerintah daerah untuk menekan penyebaran di tengah moda transportasi umum yang dibuka kembali? Sesaat lagi akan kita bahas lebih dalam di Kabar Petang. Kita langsung ke Gubernur Jawa Barat. Pak Ridwan, bagaimana upaya dari pemerintah untuk menekan penyebaran COVID di tengah kebijakan ini? Langkah konkretnya seperti apa, Pak Gubernur? Ya, Mas Andro, jadi kita memang sebenarnya mengkhawatirkan tadi ya dibukanya kendaraan umum ini, karena setiap flow masuk keluar di saat PSBB ini harus diwaspadai. Yang kedua yang diwaspadai kan OTG, mau dia sedang bertugas negara atau di zona yang dikecualikan, apapun mau pakai surat, ya kalau dia OTG tetap aja OTG kan. Nah, oleh karena itu kita akan memasifkan tes beberapa hari ke depan ini di terminal-terminal stasiun. Kalau terbukti ternyata banyak yang OTG positif seperti KRL yang terjadi di Bogor dan Bekasi, kami atas nama PSBB akan menutup kembali angkutan umum ini karena lebih banyak membahayakan dibandingkan memberikan kebermanfaatan. Saya kira itu argumen yang nanti akan saya bawa ke Kementerian Perhubungan. Tapi kalau ternyata tidak ada laporan-laporan bahwa sejak dibukanya kendaraan umum ini tidak ada penambahan dari orang-orang pendatang, maka relaksasi dari sisi aturan ini masih bisa dipertimbangkan dengan tetap tidak mudik. Jadi dibagi dua, apakah ada kebocoran pemudik, nah itu langsung kita larang ya dengan
aturan yang lebih ketat, ada sudah mulai denda atau apapun. Yang kedua adalah mengecek swab mereka-mereka yang mengaku dapat surat tugas di saat PSBB ini. Kalau ternyata ada yang positif, maka kemungkinan akan kita tutup karena akan membahayakan kami yang sedang seluruh provinsi melaksanakan PSBB, gitu Mas Andro. Ya, Pak Ridwan Kamil, Pak Gubernur, ini kan untuk mencegah kebocoran mudik, salah satu di antaranya akan dilakukan tes dan juga akan diberlakukan sanksi. Nah, sanksinya seperti apa? Dendanya sebesar apa? Untuk mereka yang saya kira kita seperti biasa, kita ada 3 tahap. Yang pertama surat tilang dulu atau surat teguran, itu di tahap 1. Nanti kalau ternyata jumlahnya banyak, tentu kita akan lakukan tindakan. Nah, masalah dendanya berapa, saya kira kita harus kaji dulu secara mendalam ya, apalagi sekarang kan lagi situasi sulit juga, ada kajian sampai 100 juta sampai macam-macam, itu juga akan kita kaji. Tapi poinnya kita sedang memastikan pemudik ini tidak bocor lagi, karena kami, Mbak Tisa, udah lebih dari 300.000 orang pulang ke Jawa Barat ya dengan jalan tikus segala rupa. Ini merepotkan para kepala desa yang sedang mengetatkan aturan PSBB di daerah-daerah, termasuk ada kepala desa yang di Sumedang itu kan kena positif COVID dari pendatang alias pemudik. Nah, kami sudah beberapa hari ini nggak ada laporan, jadi sedang ingin PSBB ini sukses lah kira-kira. Jadi aturan ini sebenarnya agak melemahkan, tapi kami terima dulu dengan evaluasi bagaimana dalam hari-hari ke depan, Mbak Tisa. Artinya Pak Ridwan sebagai gugus tugas COVID-19 Jawa Barat, Bapak menolak peraturan Menteri Perhubungan nomor 25 tahun 2020 tentang pengendalian transportasi ini, Pak Gubernur. Jadi saya akan menolak kalau dalam beberapa hari ke depan, Mas Andro, ditemukan bahwa dengan adanya relaksasi dibukanya kendaraan umum, ternyata malah membawa penumpang-penumpang OTG, kira-kira itu patokannya. Kalau tidak ada, berarti bisa ditoleransi. Kalau ada, akan kita tolak dengan alasan-alasan kedaruratan PSBB. Kapan tenggat waktunya ini akan ada keputusan, bisa kita ikuti bersama atau ini kita tolak nanti kemudian hari? Ya, kita butuh 3 hari, Mbak Tisa. Jadi dalam 3 hari ini kita evaluasi. Oke. Baik, untuk hasil evaluasi sejauh ini bagaimana, Kang, PSBB di Jabaraya? Ya, alhamdulillah, justru dengan kendali satu provinsi ya, mungkin ini kan terbesar operasi PSBB se-Republik Indonesia itu ada di Jawa Barat, mengendalikan 50 juta orang dan lain sebagainya. Laporan terakhir pergerakan manusia masih mendekati 50%, jadi kami belum puas karena aturan yang teorinya kita harus melakukan pergerakan itu maksimal hanya 30%, Mas Andro. Jadi saya evaluasi agar kepala daerah terus melakukan kegiatan ketertiban dan lain sebagainya, memastikan yang bergerak hanya 30%. Nah, ini evaluasi pertama. Evaluasi kedua tadi belum ada laporan-laporan positif dari imported case mengindikasikan larangan mudik ini efektif, Mas Andro. Jadi jangan sampai tadi setelah evaluasi kita positif bagus gitu, kira-kira dengan dibukanya aturan kendaraan umum ini malah tiba-tiba ada laporan imported case lagi. Ini kan membuktikan berarti warawiri hilir mudik dari zona merah, mau dia bertugas atas nama negara atau dia punya surat tugas, sama saja, yang namanya virus tidak pilih-pilih jabatan dan jenis pekerjaan. Nah, itu yang mudah-mudahan tidak terjadi ya dalam 3 hari ke depan, pengetesan swab di titik-titik kedatangan. Baik, terima kasih Pak Ridwan Kamil, Gubernur Provinsi Jawa Barat, atas waktunya bersama kami di program Kabar Petang. Selamat sore. Sama-sama, Mbak.